Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal kalam kalamullahi 'azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan dari pembahasan kita sebelumnya, masih tentang masalah akidah. Masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pembahasan akidah adalah pembahasan yang sangat urgen, pembahasan yang sangat penting, yang patut dan selalu untuk kita ulang-ulang kembali agar benar-benar pembahasan masalah akidah ini benar-benar kita fahami dengan baik dan kita bisa mengamalkannya. Sehingga keislaman kita adalah Islam yang dibangun di atas akidah yang sahihah, akidah yang benar. Akidah adalah sesuatu yang harus untuk setiap muslim menanamkan pada dirinya akidah yang benar. Ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena akidah ini berkaitan dengan baik tidaknya Islam seseorang. Jangan sampai kita mengatakan diri kita adalah seorang, kita menganggap diri kita adalah muslim yang baik, muslim yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, padahal sejatinya tidak demikian. Muslim yang baik, muslim yang sesungguhnya adalah seorang muslim yang berasaskan kepada pondasi yang kuat, pondasi yang benar, yaitu berupa akidah yang sahihah. Oleh karenanya pembahasan ini adalah pembahasan masalah akidah adalah pembahasan yang sangat penting sekali. Yang kedua, akidah adalah akidah yang benar. Itu adalah kunci dari diterimanya amal kebaikan seseorang. Kunci diterimanya suatu amalan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apabila amalan tersebut dikerjakan di atas dasar akidah yang benar. Artinya, bisa saja seorang beramal dengan amalan yang dianggap itu adalah amalan taat, amal saleh, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau amalan tersebut kebaikannya terhapuskan oleh sesuatu yang lain yang bisa menghapuskan setiap amal kebaikan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang demikian adalah karena seseorang tersebut mengamalkan sesuatu yang tidak di atas akidah yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana
yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perjumpaan yang baik, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falyamal amalan salihan. Hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Dia beramal dengan amalan taat. Tapi tidak cukup sampai di situ. Ya. Allah melanjutkan wala yusyrik, dan jangan dia berbuat kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kenapa? Karena amal saleh, amal saleh yang dibarengi dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terhapuskan kebaikannya. Akan hilang kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Siapa itu orang-orang yang merugi? Orang-orang yang merugi adalah dia menganggap bahwa dia telah melakukan banyak amalan ketaatan. Dia berharap dia adalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat. Karena dia adalah orang yang rajin sholat, dia juga adalah orang yang membayar zakat, rutin bersedekah, dan amalan-amalan taat yang lain. Dia berharap kebaikan itu semuanya. Namun ada pembatal, ada yang penghapus dari kebaikan tersebut. Dia juga adalah seorang yang ahli syirik, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu akan terhapuskan dengan dia melakukan perbuatan kesyirikan tersebut. Jadilah dia orang yang merugi. Maka dari sini pentingnya kita mempelajari akidah yang benar, supaya diri kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan yang sangat berbahaya sekali, yang akan bisa menghapuskan amalan kebaikan yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan juga kepada orang-orang sebelum kalian, orang-orang sebelummu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in asyrakta, seandainya engkau berbuat kesyirikan, maka la yahbatanna 'amaluka, akan hapus semua amalan kebaikanmu. Kalau seandainya ayat ini berbicara kepada Rasulullah SAW, seandainya Rasulullah melakukan perbuatan kesyirikan, dan itu adalah satu hal yang tidak mungkin, itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi pada diri beliau Rasulullah. Tapi seandainya itu terjadi, maka akan hapus amal baik. Apalagi kita, apalagi kita. Jadi selain beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya, bagi yang menginginkan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang mengharapkan dirinya bukan termasuk orang-orang yang merugi, maka perbaiki akidah kita. Jauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua yang membatalkan akidah yang benar. Akidah yang benar bisa dibatalkan oleh perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan akidah yang benar tersebut. Oleh karenanya, akidah inilah merupakan prioritas, prioritas pertama dakwah para nabi. Seruan pertama para nabi adalah memperbaiki umat, untuk memperbaiki akidah mereka, agar mereka tidak terjatuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka hanya
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, menjauhkan segala peribadatan, menjauhkan segala ibadah, pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus di setiap umat itu adalah seorang rasul. Apa tugas dakwah mereka? An i'budullah. Yang mereka adalah menyerukan kepada manusia untuk mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Nah, inilah dakwah mereka para nabi, para rasul, menjadikan dakwah akidah, dakwah tauhid adalah merupakan sesuatu yang pertama dan paling utama untuk mereka dakwahkan, menyerukan kepada umat ini. Oleh karenanya kita pun tidak berhenti, kita tidak bosan-bosannya mengajarkan akidah ini, menanamkan akidah yang benar kepada diri kita dan keluarga kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, akidah yang benar, akidah yang sahih adalah akidah yang bersumber, yang pertama adalah dari Al-Quranul Karim, min kitabullah, Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah bersumber dari sunnah Rasulullah SAW, dan yang ketiga bersumber dari ma kana alaihi salafu hadil ummah, yang berpijak kepada salaf dari umat ini. Siapa mereka? Minas sahabat wat tabi'in, para sahabat, para tabi'in, yang mereka dalam beragama adalah meniti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah dasar pijakan dalam menetapkan akidah yang sahihah. Maka di antara kesimpulan dari dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama telah menetapkan dasar-dasarnya, akan kita sebutkan satu persatunya insyaallah ta'ala. Dasar yang pertama adalah dari dasar akidah yang benar, dan ini adalah merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wajib untuk kita tanamkan pada diri kita dan keluarga kita dan masyarakat kita. Adalah yang pertama al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadar khairihi wa syarrih. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan juga beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Inilah dasar yang pertama dari keimanan seorang muslim adalah wajib untuk beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir. Inilah yang sering disebut dengan istilah rukun iman yang 6. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-iqrar, menetapkan, meyakini dan menetapkan tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala dan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu menetapkan tauhid dan juga mengamalkannya, baik tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga tauhid asma was sifat. Maka yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Tauhidullah bi af'alihi,
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya adalah minal khalqi war rizq wal ihya wal imatah. Kita meyakini bahwa yang menciptakan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan seluruhnya, menciptakan alam dunia ini, ya, menciptakan manusia dan segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang memberikan rizki, ya, yang menghidupkan dan mematikan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang menguasai dan yang merajai segala jadi alam semesta ini. Inilah yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Ya, kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, ya, dari menciptakan, memberikan rizki, mengatur alam semesta ini, ya, dan seterusnya. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Adapun yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah, ya, adalah ifraduhu bi af'alil ibad. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah. Ya, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya apa? Kad-du'a wal khauf wal raja wal mahabbah. Seperti berdoa. Ya. Doa adalah ibadah. Maka ya, tauhid kita tentang doa adalah kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang meminta, ya, pertolongan atau perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah memalingkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Itulah yang disebut dengan asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ibadah-ibadah yang lain, ya, seperti al-khauf, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ar-raja, berharap, ya, cinta, mahabbah, ya, dan ibadah-ibadah yang lain, menyembelih, bernadar, ya, dan semua bentuk ibadah kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud kita, ya, salat kita, ya, ya, sedekah kita, dan semua amalan ibadah kita hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Ya. Apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat? Ya. Mananya adalah itsbatu ma atsbatahu Allahu li nafsihi au atsbatahu lahu rasuluhu minal asma'i was sifat wa tanzihu Allah amma nazzaha anhu nafsuhu au nazzaha anhu rasuluhu minal uyub wan naqais. Mananya adalah kita menetapkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sendiri menetapkannya, atau yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal asma was sifat, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhid dalam asma wa sifat, artinya kita menetapkan apa yang Allah tetapkan, ya. Kita pun menetapkan apa yang Rasulullah SAW tetapkan dari al-asma was sifat, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tanzihullah amma nazzaha anhu nafsuh au nazza anhu rasulah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya, menyucikan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah sendiri mensucikan dirinya, atau Rasulullah SAW mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa? Minal uyub, dari cacat, dari wan naqais, dari perkara-perkara yang kurang, ya, sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat yang tidak layak untuk ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi tidak disifati dengan sifat yang kurang, sifat aib, sifat yang cacat. Ya, semua sifat cacat, semua sifat aib itu tidak boleh disandarkan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian min ghairi tamtsil wala tashbih, dengan tanpa ya menyamakan dan menyerupakan dengan makhluknya. Ya. Wa min ghairi tahrif, dengan tanpa merubah ya maknanya, ya. Wala ta'til wala ta'wil. Ya, tidak membuang maknanya, meniadakan, tidak menetapkan, atau mentakwil, merubah dari makna aslinya. Seorang yang memiliki akidah dalam asma wa sifat, dia hanya menetapkan sesuai yang apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya. Sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW tetapkan dari nama dan sifat, tanpa menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk, ya, tanpa membagaimanakan, tanpa merubah, ya, tanpa membuang, ya, atau mentakwil kepada makna yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidaklah ada sesuatu yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala as-sami', yang maha mendengar, al-basir, yang maha melihat. Ini dasar yang pertama, al-iman billah. Ya, dasar akidah yang benar, akidah sahih adalah al-imanu billah. Yang kedua adalah wal imanu bil malaika. Kita beriman kepada para malaikat. Ya. Bagaimana cara iman kita dengan para malaikat? Mananya adalah at-tasdiq. Yang pertama adalah kita membenarkan biwujudihim. Kita meyakini bahwa para malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan mereka itu ada. Ya, bukan khayalan. Ya. Wa annahum khalaqahumullah min nur. Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka para malaikat dari cahaya. Ya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan para malaikat dari cahaya. Khalaqahum liibadatihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan untuk melaksanakan semua perintah, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal ibadum mukramun la yasbikunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun." Ya. Bahkan mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mukramun, yang dimuliakan. Para malaikat adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ya. La yasbikunahu bil qaul, yang mereka tidak mendahuluinya dengan ucapan, tidak membantah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan atas semua perintahnya Allah Subhanahu wa taala mereka mengerjakannya. Ya. Itulah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wal imanu bil kutub. Ya. Kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kitab-kitabnya. Yakni maknanya adalah at-tasdiq biha wa bima fiha minal huda wan nur. Kita membenarkan, ya, dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut terdapat petunjuk, ya. Wa annallaha anzalaha ala rusulihi lihidayatil bashar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab tersebut kepada para utusannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk kepada manusia, memberikan jalan petunjuk, ya, ini kepada manusia. Wa a'dhamuha al-kutub ats-tsalatsah, dan di antara kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah tiga, ya. Ada tiga kitab Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Yang pertama adalah jadi At-Taurat, ya. Kemudian yang kedua adalah wal Injil, dan yang ketiga adalah Al-Quran, ya. Taurat, ya, yang belum atau yang tidak atau belum diubah, ya, dari bentuk aslinya. Demikian pula Injil, ya. Dan yang ketiga adalah Al-Quranul Karim. Dan kitab Allah Subhanahu wa taala, dari ketiga kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut yang paling agung, ya, adalah Al-Quranul Karim sebagai al-mu'jizatul udma, ya, sebagai mukjizat Allah Subhanahu wa taala, mukjizat
ya, yang paling besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Al-Qur'an, ya, qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ya. Katakanlah seandainya manusia dan jin, ya, seandainya manusia dan jin, ya, mereka berkumpul untuk mendatangkan sesuatu yang semisal dengan Al-Quran, ya, mendatangkan sesuatu yang semisal dengan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'tu, jadi la ya'tu nabi mithlih, tentu mereka tidak akan mampu untuk mendatangkannya. Karena Al-Quran adalah mukjizat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun sebagian mereka saling bantu-membantu, saling, ya, bahu-membahu untuk mendatangkan sesuatu yang semisal dengan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan mampu melakukannya. Nah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, ya. Al-Quran adalah kalamullah, ya, munazzal, ya, kalam Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ghairu makhluk, bukan makhluk, ya. Karena Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, ya. Kemudian yang keempat adalah wal imanu bir rusul, dasar akidah, ya, setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada para malaikatnya, kita beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman yang keempat adalah wal iman bir rusul. Kita beriman kepada para utusannya Allah Subhanahu wa taala, yakni at-tasdiqu bihim jami'a, membenarkan semua utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man sammallahu minhum wa man lam yusammi min awwalihim ila akhirihim. Kita mengimani mereka, baik yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama mereka, nama para rasul, ya, dan yang tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan, maka kita mengimaninya secara global. Kita beriman bahwa ada para rasul Allah Subhanahu wa taala, ada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang tidak disebutkan namanya, ya. Dari mulai rasul yang pertama sampai pada rasul yang terakhir. Wa akhiruhum, ya. Jadi wa khatamuhum, dan rasul yang paling terakhir dan penutup para rasul adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kemudian yang kelima adalah wal imanu bil yaumil akhir. Ya. Kewajiban kita adalah beriman dengan hari akhir. Apa yang dimaksud dengan al imanu bil yaumil akhir? Yakni at-tasdiq bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Kita membenarkan, mengimani tentang sesuatu yang akan terjadi, ya, sesuatu yang bakal terjadi setelah kematian, setelah seseorang meninggal dunia, ya. Mimma akhbarallahu bihi wa rasuluh, dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala habarkan, dari perkara-perkara gaib yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min adabil qabri wa na'imih, dari siksa kubur dan nikmat kubur. Jadi seorang apabila telah meninggal dunia dan dia telah dikuburkan, maka ada dua yang akan dia dapatkan. Bisa jadi dia adalah seorang yang mendapatkan kenikmatan karena dahulu dia di dunia adalah orang-orang yang saleh, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya dia akan mendapatkan jadi azabul qabr, naudzubillah, ya, dia akan mendapatkan siksa kubur. Nah, wal ba'tsu minal kubur, ya, kemudian hari berbangkit dari kubur. Wal hasyr wal hisab, ya,
Kemudian kita beriman akan adanya ya hari berbangkit dan dikumpulkan manusia di padang mahsyar, wal hisab, dan hari diperhitungkannya amalan, ya, dihisabnya amalan hamba, wa waznul a'mal wal i'ta'us suhuf, ya. Dan juga ada hari ditimbangnya amal perbuatan seseorang. Akan ditimbang amalan seseorang, apakah ya amalannya itu berat amalan kebaikannya selama dia hidup di dunia, atau sebaliknya, ya. Wa ya'ta'us suhuf bil yamin aw shimal, atau jadi seorang diberikan catatan amalannya ya dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya. Was-sirat wal jannah wan nar, ya. Dan juga beriman tentang adanya as-sirat, jembatan yang dipedangkan di atas punggung neraka jahannam, wal jannatu wan nar, ya. Itu semuanya adalah al-iman bi al-yaumil akhir yang kita wajib untuk mengimaninya. Nah, kemudian yang terakhir adalah wal imanu bil qadar, beriman kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya'ni al-iman bi anna Allah alima kulla syai' ma kan wa ma yakun. Ya. Beriman kepada takdir adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Ya, baik sesuatu yang telah terjadi ya maupun sesuatu yang bakal atau akan terjadi, ya. Wa qaddara dzalika fil lauhil mahfuz, dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan itu semuanya dan mentuliskannya, mencatatkannya dalam lauhul mahfuz. Wa anna kullama yajri min khairin wa syarr, ya, wa kufrin wa iman wa ta'ah wa ma'siyah, ya, dan segala sesuatu yang akan atau yang bakal akan terjadi pada diri seorang, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Nah, yang mana perincian daripada keimanan-keimanan tersebut ya telah jadi kita sampaikan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang al-iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian beriman keimanan kita kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, ya, kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah dasar yang pertama yang perlu untuk kita tanamkan, ya, kepada diri kita, ya, sebagai dasar pijakan kita dalam berakidah yang benar sesuai dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya akan kita sambung kembali dengan dasar-dasar akidah yang lain dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.